Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Setia Abadi. Di sini saya akan mempresentasikan faktor kondisi keluarga bagi pembelajaran anak. Jadi faktor kok jadi kondisi keluarga bagi pembelajaran anak yaitu menanamkan nilai-nilai dan memberi stimulisasi yang membangkitkan minat belajar anak. Orang tua juga sebagai figur utama dalam keluarga diharapkan mampu memberi perhatian dan fasilitas yang memadai bagi anak untuk belajar, seperti memberi pola asuh dan contoh teladan yang baik untuk anaknya. Berikut beberapa faktor penyebab kondisi keluarga bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor mental. Faktor mental ini sangat penting ditanamkan dengan baik sejak dini karena berdampak langsung terhadap cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Jadi, faktor mental ini menjadi pondasi awal anak untuk memasuki fase pembelajaran. Jadi, anak yang sudah ditanamkan mental yang kuat, pasti dia akan mudah untuk menghadapi suatu pembelajaran, bahkan suatu permasalahan dalam saat proses belajar. Jadi, faktor mental ini salah satu menjadi pondasi awal anak dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, faktor pendidikan karakter. Faktor ini juga sangat penting pada awal proses pertumbuhan anak, yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu, agar anak memiliki sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik. Jadi, orang tua yang mendidik anaknya dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik, seperti mengajarkan bagaimana berperilaku, sikap, dan kebiasaan yang baik, maka anak itu akan menjadi terbiasa, menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Seperti orang tua mencontohkan bagaimana sih cara-caranya eh, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, misalnya seperti itu. Eh, Selanjutnya, faktor perhatian adalah perbuatan yang berupa cinta dan kasih sayang anak dengan kemampuan untuk mendidiknya. Perhatian orang tua terhadap anaknya merupakan rasa peduli terhadap kelemahan anaknya. Menurut Ahmadi, tahun 1991, perhatian orang tua adalah partisipasi orang tua dalam membimbing dan membina anaknya dalam urusan pembelajaran. Keluarga juga menjadi orang yang menjalani kontak pertama dengan anaknya. Jadi, agar anak merasa dirinya itu sangat diperhatikan, seperti contoh saat pulang dari sekolahan, anak itu ditanya apa yang didapatkan tadi di sekolahan, apa yang tadi dipelajari di sekolahan, maka anak itu akan merasa kalau dia itu dikasih perhatian yang lebih oleh orang tuanya. Jadi anak itu pasti akan memiliki rasa senanglah intinya karena diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan saat pembelajaran di sekolahan dia akan bersikap lebih baik dan menangkap materi lebih eh, banyak karena dia pasti tahu akan nanti sepulang dari sekolah dia akan ditanya oleh orang tuanya tadi apa yang didapatkan di sekolahan, apa yang dipelajari di sekolahan, seperti itu. Selanjutnya keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor untuk memperoleh prestasi belajar siswa yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua dapat menyebabkan pelaksanaan belajar tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kurangnya peralatan belajar akan menghambat proses kemajuan belajar siswa.
Nah, jadi di sini eh, biaya atau faktor ekonomi dalam pembelajaran itu sangat penting karena dalam fase-fase tingkatan belajar siswa pasti akan diperlukan biaya kan yang nggak sedikit. Seperti contohnya kalau seorang anak kekurangan seperti buku, pensil, dan alat tulis lainnya, itu akan menghambat proses pembelajaran anak. Makanya eh, keluarga juga harus menanamkan sikap rasa bersyukur apa yang eh, anak itu punya. Tapi faktor ekonomi juga penting karena dalam pembelajaran itu akan diperlukan biaya yang nggak cukup dalam tingkatan-tingkatan belajar itu dalam mengembangkan eh, belajar siswa yang lebih maju. Nah, berikut dampak permasalahan kondisi keluarga yang mengganggu dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Yang pertama, anak menjadi kehilangan konsentrasi dalam belajar. Nah, anak yang terlahir dari keluarga kurang harmonis atau broken home, bisa dikatakan broken home, dia akan mengalami penurunan konsentrasi dalam menangkap ilmu atau pembelajaran di sekolahan. Karena yang sering dia lihat di rumah itu hanya ada pertengkaran kedua orang tuanya. Nah, itu akan menjadi faktor yang menurunkan mental seorang anak. Jadi di sekolahan itu anak itu akan merasa kepikiran oleh permasalahan-permasalahan keluarganya yang di rumah. Jadi dalam proses menangkap ilmu atau materi yang disampaikan oleh seorang guru, anak itu kurang maksimal. Sebaliknya, anak yang eh, terakhir dari keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dia akan mudah menangkap materi atau ilmu pembelajaran di sekolahan. Karena dari dari rumah saja dia sudah dibekali oleh rasa senang keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, emosi dan perilaku siswa yang sulit dikendalikan. Sebagai contohnya, ketika seorang anak di rumah itu tidak pernah dikasih aturan oleh orang tuanya, maka eh, di sekolah pun dia akan beranggapan seperti itu karena sudah menjadi keterbiasaan. Seperti kalau ada aturan-aturan di sekolahan, dia pasti akan dilanggar karena dia sudah beranggapan di rumah saja saya tidak punya aturan, tidak pernah dilarang, tidak pernah diatur oleh orang tua. Jadi dia akan merasa beranggapan seperti itu. Dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran, mengganggu siswa lainnya. Karena bisa jadi siswa yang tidak punya aturan itu apa ya? eh, Susah dibilangin gitu. Kalau dalam pembelajaran pasti eh, nggak bisa diem, nggak bisa intinya nggak bisa diam dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, menurunnya prestasi siswa. Nah, ini juga faktor yang sangat penting nih bagi proses pembelajaran anak. Kalau dari rumah dia tidak pernah kurang diperhatikan, terus kondisi keluarga yang berantakan, maka itu akan mempengaruhi anak dalam menangkap ilmu yang disampaikan oleh guru. Jadi, saat menghadapi sebuah ujian atau kayak soal-soal, dia akan susah menjawabnya karena eh, materi yang disampaikan oleh guru kurang ditangkap karena di rumah dia intinya kepikiran di rumah, kepikiran kepikiran kurang kasih sayang orang tua, kepikiran di rumah ada masalah. Jadi dalam konteks ini siswa akan sulit dalam mengerjakan sesuatu permasalahan atau soal. Itu akan berpengaruh oleh eh, prestasi-prestasi yang akan dihadapinya. Eh,
Mungkin mungkin seperti itu materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.